Halo dulur, semoga sehat selalu dan jaga imun masing-masing agar kita senantiasa sehat lur. Olahraga. Saat ini kita bolang lur di lahan kita yang terbengkalai selama ini, dan lokasinya cukup curam luar biasa. Jadi yang biasa digarap dengan baik adalah yang bagian atas atau bagian yang rata, dan ini kebetulan di jurang dekat dengan sungai. Jadi lokasinya sebenarnya nggak layak untuk ditanami, tetapi dulu pernah ditanami dan perlu perjuangan, dan sing jelas tambah imun biar sehat. Di tengah PPKM ini, perpanjangan PPKM ini, daripada kita berdiam diri di rumah tidak menghasilkan sesuatu, lebih baik kita bolang lur. Bolang di hutan ini, lahan kita yang terbengkalai. Perjuangannya seperti ini, naik saja nggak kuat bawa satu sak atau satu gelangsing, cuma seperempat lah. Perjuangannya seperti ini, dan ini tidak bisa dilakukan ketika musim penghujan lor. Masih ada hujan gitu, licin banget. Karena ini sudah nggak hujan kebetulan, dan sampai atas ini saja napasnya tersengal-sengal, kentoler jeblos lor. Begini cara tradisional seperti ini masih banyak untuk petani porang, dan perjuangan sampai atas ini saja masih sangat luar biasa, memerlukan energi yang full. Tidak dipungkiri walaupun nggak terawat, porangnya masih luar biasa, masih gede-gede. Leng, lemah leng. Dan ini memang kataknya pun besar, tapi ya kurang maksimal karena lahannya memang untuk cabut rumput saja takut karena ini curam sekali dan perlu perjuangan. Bahkan ini juga sudah ada yang sudah menjadi spora lur. Perjuangan yang sangat luar biasa ini, ketika umbinya gelundung atau tergelincir seperti bola gitu sampai bawah. Lumayan lah lur, disyukuri di tengah PPKM darurat ini kita masih produktif, masih menghasilkan porang walaupun skalanya nggak terlalu banyak, tapi cenderung di alam seperti ini bisa gede-gede loh. Ini besarnya luar biasa karena ini nggak cuma semi liar, ini liar di tengah rimbun seperti itu. Ini perlu nyali besar untuk mengambilnya saja. Ini setelah dibabat, kita cari yang ditandai kemarin. Ini enggak cuma mereng tapi curam banget. Jadi maksud kami, dulur-dulur yang punya lahan yang tidak produktif dan curam-curam begitu masih bisa dimanfaatin untuk ditanami porang, karena porang itu sendiri bisa hidup di mana saja. Masih luar biasa, walaupun untuk menempatkan kaki saja amat sulit karena curamnya sangat luar biasa. Lah ya madang oh. Karena kami ada di lokasi pegunungan lor, jadi hal semacam ini sudah biasa.
Pertanyaannya kenapa nggak diolah tanah Pak Po? Ya nggak mungkin. Kalau lahan seperti ini kalau diolah tanah ya tanahnya habis gitu. Maka ketika kita tanam itu harus menyesuaikan lingkungan atau alam setempat. Jadi kalau tanahnya bisa digemburkan, kalau nggak bisa otomatis ya enggak. Tapi ini tanahnya lumayan, humusnya lumayan lur. Mungkin jenengan punya lahan yang hampir mirip seperti ini, bisa dimanfaatin untuk tanami porang. Nggak usah ragu karena untuk porang itu sendiri bisa hidup walaupun istilahnya tanpa dirawat lah. Sedikit-sedikit disyukuri, lama-lama juga akan menjadi banyak. Karena di hakikat aslinya dulu porang itu ya lokasinya seperti ini. Ini di alam aslinya, endemik aslinya. Jadi sedikit-sedikit dikumpulkan, lama-lama juga akan banyak lor. Untuk informasi harga saat ini masih di harga rendah lor. Dan sesampai di rumah karena dispek untuk calon bibit lor. Jadi ini bibit ukuran di bawah setengah kilo. Ini 5 on ke bawah. 5 on, 3 on, 2 on gitu. Ini untuk mau dijadikan bibit musim depan. Jadi ini ditimbangi satu-satu dan diteliti satu-satu agar nanti calon bibit itu bagus dan kualitasnya, terutama daya tumbuh dan daya hidupnya nanti. Karena walau bagaimana bibit yang berkualitas menentukan hasilnya nanti. Berbeda dengan yang tadi di lahan bebas. Di lahan bebas itu cenderung kalau panen itu besar kecil ya dipanen gitu, akhirnya sampai rumah dipilah-pilah. Jadi istilahnya bolang lah. Bolang dulu di hutan liar ya seperti itu. Kalau sekarang semi liar atau cara rawat kuno, cara rawat liar, tetapi untuk sampai di rumah sebenarnya ya hasilnya sama saja. Bahkan ini dari hasil non kimia atau tanpa pupuk sama sekali, cuma mengandalkan air hujan dan saurip-uripe lah. Jadi tidak dengan perawatan khusus, dikasih pupuk NPK, kasih pupuk semprotan tanpa, itu hasilnya juga bagus seperti ini. Ini bahkan sudah mulai umbi tua. Tanda umbi tua adalah sudah mulai ada meruntuk-meruntuknya calon tunas seperti ini. Kalau umbi belum tua cenderung halus, bundar halus seperti itu. Jadi kalau dijadikan bibit, misalnya ditanam lagi atau dijadikan umbi belah, itu yang bagus yang sudah ada pori-porinya calon tunas seperti ini. Walaupun tidak di tempat mata tunas, tapi bekas akar yang musim lalu itu cenderung seperti ada berasnya seperti itu. Dan ketika ada muncul seperti itu, kalau dijadikan bibit pasti baik. Jadi dulur-dulur, proses bolang seperti ini masih kental dan bagi pengepul, walaupun hasil bolangan seperti ini asal sudah tua dan barangnya bagus tetap dijadikan harga sama lor. Malah kualitas glupumanan atau patinya itu lebih bagusan yang hasil bolangan seperti ini. Walaupun hasil bolangan seperti ini memang kurang maksimal, karena untuk merawat saja takut
karena takut tergelincir, karena kalau musim hujan itu waktu cabut rumput itu cenderung licin. Jadi kalau licin kan bahaya juga. Ini sudah musim kemarau saja jalannya masih agak licin, atau kalau licin musim kemarau itu cenderung ke bekas daun-daun jatuh itu, kalau kena injak itu cenderung gampang sekali kita jatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, semoga tetap semangat walaupun harga sekarang kurang bagus, tetapi harapan kita tetap semangat dan PPKM sampai tanggal 20 diperpanjang lagi 25. Kemungkinan ini sekarang tanggal 24, sehari lagi kemungkinan sudah mulai dibuka. Semoga saja cepat normal, dan yang jelas harga porang semakin merangkak naik karena banyak faktor yang mengakibatkan harga turun, termasuk juga penyekatan, termasuk juga banyak faktor, termasuk sekarang sudah ada namanya komoditas sendiri, itu juga berpengaruh. Intinya ya pajak dan sebagainya. Jadi bulan-bulan seperti ini tahun 2020 kemarin harganya sudah 12.000 lur. Bulan 7 akhir seperti ini 12.000, sekarang malah 6.000 sampai 6.500 lur, di tingkat petani. Makanya bisa dikatakan jomplang, atau bisa dikatakan harga ganti harga. Kalau turun ya lebih dari turun. Yang penting kita tetap semangat untuk mengendalikan komoditas kita. Petani harus cerdas, petani harus bebas sebebas-bebasnya. Kalau kebutuhan ya harga berapapun tetap dijual karena kebutuhan. Tetapi kalau nggak terlalu mendesak, lebih baik dibanding nggak usah dipanen tahun ini, tunggu tahun depan seperti apa, karena disimpan di dalam tanah pun porang itu akan semakin gede. Walaupun sekarang marak sekali permodalan dari perbankan, baik itu kredit usaha rakyat KUR, tetapi ternyata harga sekarang masih kolab. Jadi untuk dulur-dulur semuanya tetap semangat. Dalam usaha memang kita selalu yakin lur untuk kedepannya agar komoditas porang ini kalau laku tetap laku, tetapi harganya cenderung tahun ini kacau lur. Semoga tahun-tahun depan nggak kacau dan sama-sama untung lah, istilahnya pabrik ya untung, petani untung gitu. Harus ada jalan tengah. Kalau harga 6.000 itu yang untung cuma orang atas, di tingkat petani cenderung merugi karena tahun 19 dan tahun 20 harga bibit mahal, maka saat ini sudah mulai panen ternyata harganya anjlok. Itu membuat ciut nyali para petani loh, terutama petani-petani yang pemula sudah oper selah fokus di porang, ternyata sekarang harganya seperti ini. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas, dan jaga kesehatan masing-masing, selalu berkarya untuk hasil yang lebih baik. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Derejok lho. Tidak digenepi anu ki. Sakrat. Ndi ya? Kene.